Orang dewasa bilang pertengkaran antar pasangan cepat berakhir. Tapi pertengkaran di keluarga kami tidak akan berakhir dengan mudah. Kenapa ayah pinjamkan uang itu tanpa bertanya padaku dulu? Tapi temanku sangat membutuhkannya. Aku tidak bisa membiarkannya. Sepenting itukah, tidak ada alasan lain? Masalah uang selalu tentang uang. Tapi kali ini masalahnya jauh lebih serius. Baiklah, mulai sekarang aku tidak peduli yang kau lakukan. Apa itu membuatku takut? Baik. Baiklah, jalani saja hidup kita masing-masing ya. Titik. Tentu saja, semua itu tidak masalah bagiku. Kalau begitu, terserah kau saja. Apa yang sedang kau lakukan? Seperti yang kau lihat, mulai sekarang ini adalah batasnya. Jangan melewati batas dan kita urus saja urusan kita masing-masing. Apa kau benar-benar akan kekanak-kanakan seperti ini? Lalu bagaimana aku bisa ke kamar mandi? Kita cuma punya satu. Oh, sayang sekali. Itu ada di wilayahku. Jadi lebih baik kau jual saja bagianmu dan wilayahmu dan berikan pada temanmu. Kau benar-benar mau melakukan ini? Kalau begitu baiklah, kita mainkan ini. Dan dalam seketika, kita ini menjadi keluarga yang terpisah. Kak Jadu, kita bisa pergi kemana saja yang kita mau. Kalau kau melewati garis itu, berarti kau adalah pengkhianat. Satu gerakan salah saja kau tidak pantas memihak siapapun. Orang dewasa memang jauh lebih kekanak-kanakan kalau bertengkar. Baiklah kalau begitu. Peralatan rumah tangga kita resmi dibagi menjadi 2. Baiklah kalau begitu. Kali ini pertengkaran tidak akan berakhir dengan mudah. Wah, aku lapar sekali. Apa kau ingin makan semua itu sekaligus? Dapur ada di wilayahku, jadi urus saja urusanmu sendiri. Terima kasih makanannya. Ayo makan anak-anak. Dasar picik ya. Halo, kami mau 2 mie dengan daging asam manis, bisa ya? Diantar? Ibu, aku suka mie. Iya, makan yang banyak ya sayang. Tambah lagi. Aku juga mau. Kita makan daging sapi ya, karena daging sapi itu jauh lebih mahal. Apa yang kau lakukan? Kau memecahkan piring lagi ya? Cuma beberapa buah saja. Hei, dapur adalah wilayahku. Apa pedulimu? Bukankah peraturan mengatakan bahwa kita hanya boleh mengurus urusan kita sendiri? Bagaimana? Kalian senang bukan tidur bersama ayah? Bagaimana kita bisa tidur? Aku tidak tahan lagi. Itu tidak bisa berhenti sampai di sana. Kami akan terus terkena imbasnya. Bagaimana cara kami bersekolah tanpa pintu depan? Oh, sudah mau pergi ya? Aduh, sayang sekali ya. Gerbang depan ini ada di dalam wilayahku. Tapi peraturan adalah peraturan. Tidak ada yang bisa dirubah. Ibu. Baiklah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana menurut kalian anak-anak?
Jadu, kenapa kau menggunakan tangga? Kan ada pintu depan. Sebenarnya aku sedang berolahraga. Kau menyukai olahraga? Aku harus ke kamar mandi. Kakakku juga. Hey baby, kami mau memakai kamar mandi. Tidak, di sini ada garis. Apa kau tidak bisa biarkan saja? Ibu bilang tidak boleh. Ibu! Baik. Peraturan adalah peraturan. Kakakku mau ke kamar mandi. Iya. Sepertinya sedang asik ya. Sedang membuat apa? Barang-barang yang ingin aku makan. Oh, aku kan tidak bisa pergi ke dapur. Aku harus pesan apa ya? Oh, sayang, bagaimana kalau kita pesan pizza? Iya, aku suka pizza. Ah iya, pizza memang enak, tapi lebih enak masak sendiri. Lagi pula sudah berapa banyak uang yang aku habiskan untuk makanan. Apa mie dan pizzanya enak? Aku juga suka pizza. Kalian pasti akan cepat bosan. Aku ingin makanan yang dimasak sendiri. Makan banyak juga tidak menyenangkan. Aku tidak bisa pakai kamar mandi, jadi tidak mau makan banyak. Pokoknya aku mau ke pihak ibu saja. Aku mau ke kamar mandi. Dan aku benar-benar bosan dengan tangga. Lalu apa yang harus aku lakukan sendirian di malam hari? Aku tidak bisa tidur karena ada kurang air. Aku akan menyeberang ke sana. Ibu tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak boleh. Lalu apa yang kita lakukan? Aku pikir pertengkaran pasangan seharusnya tidak lama, kecuali orang tua kita. Apa yang harus kita lakukan? Anak-anak ini mulai berpikir. Kalau aku tidak tetap waspada, anak-anak akan menyeberang ke sisi yang lain. Mohon perhatian orang-orang di sana dengar. Seperti yang kalian semua tahu, kami bisa membuat makanan apa saja dengan dapur kami. Jika kalian tidak kelaparan lagi, datanglah ke sini. Memancing kami dengan makanan rupanya. Sayang, jangan pedulikan ya. Rumput tetangga memang terlihat lebih hijau, tapi sebenarnya tidak. Semua orang perlu ke kamar mandi setelah makan. Dan kita beruntung itu ada di wilayah kita. Baik. Kamar mandi? Aku akan mengurus semua itu. Itu mudah. Lihat saja nanti. Sekarang aku sudah punya peralatannya. Memangnya apa yang akan kau lakukan? Tada! Sekarang kita tidak perlu khawatir. Kita semua bisa ke kamar mandi kapan saja kita mau. Bagaimana kita melakukannya di sana? Itu kelihatannya seram. Aku bisa jatuh ke dalam lubang. Usaha yang sangat sia-sia. Apa yang terjadi? Lihat, sekarang kami bisa memasak apa yang kami mau di sini. Sayang, ibu akan buatkan sup kesukaanmu hari ini ya. Baiklah, memasak jauh lebih sulit dengan itu. Dan kau tidak akan bertahan lama dengan kamar mandi itu, kan? Hei, apa kau mengejek kamar mandiku? Hah?
Kau duluan yang mengejek tempat memasakku, kan? Aku benar-benar tidak percaya teganya kau melakukan ini padaku. Berisik. Tolong, selamatkan kami dari krisis ini. Tolong bantu kami bertiga agar bisa makan di meja yang sama dengan damai. Kau Aku yang tidak memberikan percaya uang ini, pada kau duluan temanmu. yang mulai. Hah? Batasnya? Hilang. Aku rasa pertengkaran antar pasangan memang tidak lama. Dan itu berakhir ketika batasnya hilang. Ini menyebalkan sekali. Hah, kenapa kita harus melakukan ini? Ibu kan yang menggambarnya. Bersihkan saja kalau mau makan. Apa kita hanya punya kimchi? Aku tidak mau makan kimchi saja. Ah! Belakangan ini kan kita sudah boros untuk makanan. Jadi harus lebih berhemat. Bulan depan pun seperti ini ya. Ini bukan makanan untuk anak-anak yang sedang bertumbuh kembang, Bu. Mungkin seharusnya aku tidak usah berdoa. Seharusnya aku biarkan saja mereka bertengkar. Ibu, ayah, mulai sekarang bertengkar di tempat lain saja. Ibu, aku akan makan apel terakhirnya. Baiklah, tapi jangan buat berantakan ya. Rasanya enak. Ibu, surat kabar hari ini ada di mana? Memangnya tidak ada di meja. Ibu tidak percaya ini. Apa yang kau lakukan? Memangnya apa Ini yang kan aku surat kabar hari lakukan? ini. Ini ayah. Ya ampun. Aduh, Nak. Aku tidak tahu itu koran hari ini. Maaf ya, ayah. Sudah tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Lain kali jangan berantakan. Makan saja sama kulitnya. Ada airnya. Harga air naik sekarang. Ya, mulai sekarang aku akan cuci rambutku setiap 10 hari sekali. Tidak bisa pergi ke tempat mandi untuk sementara. Kau harus cuci rambutmu setiap 3 hari. Apa? Kenapa aku tidak boleh pergi ke tempat mandi? Ya ampun. Ayahmu tidak akan mendapatkan gaji selama beberapa bulan karena krisis minyak. Kita harus benar-benar hemat. Hah? Aku pulang. Kau sudah pulang. Ibu, apa ini? Ibu ambil pekerjaan tambahan, menempel mata pada boneka ini. Pekerjaan tambahan? Pergilah makan ya. Ibu harus selesaikan ini sebelum besok agar dapat uang. Sebaiknya aku bicara pada ibu besok pagi saja. Apa yang akan kami lakukan kalau ayah tidak digaji? Kami anak-anak makan terlalu banyak juga. Bagaimana kalau mereka memutuskan menyerahkan anak paling kecil untuk diadopsi keluarga kaya? Pensilku! Ibu, bolehkah kami tidur terpisah? Rasanya sempit sekali. Kita bisa menghemat pemanas kalau kita tidur bersama-sama. Tidur ya. Jatuh. Dulu kita sering dengar tikus di loteng setiap malamnya, tapi sekarang tidak lagi. Benar tidak? Mereka tidak bisa makan di sini. Kita benar-benar miskin. Ibu, tolong tutup pintunya. Ayah tidak bisa tidur karena boneka itu. Pintunya tidak bisa ditutup karena bonekanya banyak, tapi besok juga tidak ada.
Aku mau tidur dengan boneka. Apa? Kau memasangnya terbalik. Lalu bayarannya? Bu, kau harus melakukan semuanya lagi. Ya ampun. Ibu, aku harus bayar uang sekolah besok. Oh, sudah batas waktunya ya. Ibu lupa. Bilang pada gurumu ya, bayarnya minggu depan. Baiklah. Kenapa kau tidak pergi ke sekolah? Aku akan pergi sekolah. Apa kau melupakan persiapanmu lagi? Pergilah ke belakang dan angkat tanganmu ke atas. Baiklah. Untung saja Aku juga suka. Iya, sampai besok ya teman-teman. Jadu. Apa ada masalah? Kok kelihatan khawatir? Beritahu aku, siapa tahu aku bisa membantumu. Dah. Jadu, apa kau mau ikut ke toko alat tulis bersamaku? Aku tidak bisa, ada yang harus aku kerjakan. Sampai besok. Apa aku harus minta uang pada ibu untuk membeli alat-alat tulis? Aina, kami benar-benar bukan orang jahat. Aku benar-benar tidak punya uang. Tiba-tiba keluarga kami mengalami kesulitan. Kita tidak bisa selesaikan ini dengan kata-kata. Lebih baik sekarang serahkan semua yang kau miliki. Aku benar-benar tidak punya uang. Oh, Jadu, pergi laporkan ini. Mereka bilang keluarga mereka dalam kesulitan. Cepat bantu mereka. Permisi. Kalian pasti sangat kelaparan. Silakan. Makan ini. Ayo lari. Kau tidak lapar, Jadu? Jangan khawatirkan aku. Pergi saja. Aduh. Harusnya kalau jalan lihat ke depan. Apa kau terluka, Jadu? Ini pekerjaan tambahan terbaik untuk uang tambahan. Aku tahu. Dia bilang pekerjaan tambahan. Apa yang mereka lakukan di sini? Aku rasa wanita-wanita itu sedang membuat kimchi. Aku juga bisa membuatnya. Ibu. Ibu, apa boleh aku bekerja juga? Apa? Kau mau bekerja? Aku menggunakan uang peralatan tulisku untuk membeli camilan. Apa aku boleh bekerja meskipun hanya 1 hari? Apa yang kau lakukan? Tapi ini tidak semudah yang terlihat. Kami tidak butuh 1 orang. Setidaknya butuh 2 orang. Benarkah? Kalau begitu, aku akan bekerja dengan dia. Anak-anak, pergilah ke belakang ambil obatnya. Baik. Jadu, aku akan pergi sekarang ya. Kau harus ikuti aku saat aku bersikap baik. Jadu, ini bukan main-main. Kau itu buang-buang energi. Tutup mulutmu. Sebentar lagi kita selesai. Hei anak-anak, haluskan bodinya. Besok pagi kami akan mengambil uang kami. Baiklah, terima kasih atas bantuan kalian. Sampai ketemu besok di sekolah. Baiklah, sampai jumpa besok. Hari yang melelahkan, tapi sekarang aku tidak perlu khawatir uang untuk peralatan tulis. Halo, Pak. aku benar-benar minta maaf, tapi uangnya baru ada besok. Aku merasa tidak enak, jadi kubawakan jus ginseng. Tolong terima ya. Oh, tidak perlu repot-repot. Kau itu sudah benar-benar buat ibu kecewa, Jadu. Berdirilah di belakang kelas lagi dan datang ke ruang guru nanti.
Apa dia beli camilan lagi? Apa ini? Jus ginseng. Cepat kembalikan. Apa kau minum ini karena kau kelan dari hukuman harianmu? Atau kau mencoba terlihat baik di depan Bu Guru? Aku tidak ingin meladenimu hari ini, jadi jangan ganggu aku. Ini aneh. Kenapa kau tidak ada tenaga hari ini? Mungkin aku akan coba minum jus ginsengnya. Oh. Woi, Jadu! Apa yang kau lakukan? Ibu. Mau berkelahi lagi ya? Tidak. Dia jatuh sendiri kok. Kau itu mudah marah. Sekarang kau juga mudah untuk berbohong, ha? Aku serius, Ibu. Dasar kau! Ibu memasukkanmu ke sekolah yang mahal, tapi kau hanya bisa berkelahi. Ibu bahkan tidak tahu apa-apa. Kalau Ibu anggap sekolah itu buang-buang uang, jangan suruh aku sekolah di sana. Mau pergi kemana? Ya, halo. Hai Sang-hun. Jadu sedang dimarahi ibu dan pulang terlambat. Sekarang dia sedang sakit. Bagus sekali. Siapa yang menyuruhmu pergi? Siapa juga yang menyuruhmu berkelahi terus, ha? Ibu, aku haus. Ibu ambilkan air. Bukan air. Aku mau apel. Di mana yang jual apel malam-malam begini? Apa Ibu tidak dengar orang menjual apel di luar? Hah? Beli apelnya, apel yang semanis madu. Ya ampun, hidungmu memang berair, tapi telingamu berfungsi baik. Apel. Jadu, duduklah, makan ini. Apel. Ini, Ya. kita punya banyak jus ginseng. Jadi anggap saja ini jus ginseng rasa apel. Aku mau apel. Aku rasa aku akan sembuh kalau makan satu apel saja. Kenapa tiba-tiba kau sangat ingin makan apel? Ada orang di rumah? Siapa yang datang malam-malam begini? Apa? Maafkan aku mengantar ini malam-malam begini. Jadu sudah bekerja sangat keras. Anak itu, tadi aku berpikir dari mana asal jus ginseng sebanyak itu. Dia khawatir soal uang untuk pertama kalinya. Ayo, ini bisa ditawar. Enak ya rasanya. Iya, rasanya enak sekali. Mungkin karena terlalu matang jadi harganya murah. Maaf ya, ibu tidak bisa beri yang bagus. Tidak apa-apa, rasanya enak sekali. Nanti kalau sudah besar menikah ya dengan anak pemilik kebun apel. Tidak, aku akan jadi orang kaya dan beli semua kebunnya. Itu baru anak ibu. Hah? Ibu, kenapa jus ginsengnya banyak sekali? Sudah habiskan saja. Itu adalah gaji pertama anak perempuanmu. Makan lagi ya. Baik, rasanya enak. Enak kan? Baiklah anak-anak. Nah, tugas menulis selanjutnya adalah tugas kelompok. Aku ingin kita satu kelompok, Minji. Itu akan bagus. Nah, Ibu sudah menulis namamu dalam kotak-kotak ini. Ibu akan ambil teman kelompokmu. Choi Jadu, Kim Minji. Ya, kita ada di kelompok yang sama. Jadu, kita akan berhasil. Minji bagus dalam menulis, jadi aku tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Kim Seon-do. Oh, kombinasi yang sangat bagus. Kita bisa bermain game dan makan camilan yang enak di rumah Dada. Anggota terakhir adalah Lee Eun-hee. Oh, kita harus bekerja sama untuk tugas menulisnya. Kemana kita akan pergi? Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Jadi ayo kita lakukan bergiliran di rumah masing-masing. Wah, ide bagus itu. Bagaimana kalau datang ke rumahku dulu? Apa kita semua harus pergi?
ada seseorang yang tidak akan membantu. Jadi, kau sudah tahu itu ya? Kaulah satu-satunya yang tidak akan membantu. Apa? Kau ingin berkelahi denganku ya? Berhenti! Ayo berhenti kalian berdua! Ini game baru dan ini robot dengan pukulan roket terbaru. Hebat! Tapi di mana kita akan mengerjakannya? Mejamu terlalu kecil. Hah, jangan khawatir. Aku melihat meja ini di televisi. Meja ini keren sekali ya. Itu bukan apa-apa. Ayahku membelikannya untukku. Ini seperti transformer. Duduklah dulu. Aku akan bawakan beberapa kursi. Santai saja. Keren. Transformer. Ibu. Ucapkan salam kalau masuk rumah. Mengucapkan salam bukan hal penting sekarang. Memangnya kenapa? Apa yang terjadi, Jadu? Ibu, bisakah aku mendapatkan meja baru? Jadu? Ibu pikir ada sesuatu yang penting. Meja dol-dol seperti transformer, Bu. Maksud kakak itu? Tipe meja baru yang akan membuat anakmu kreatif. Mereka bisa belajar dengan saudara mereka dan menjadi murid terbaik bersama. Iya, seperti itu. Apa aku bisa dapat satu? Kau tahu tidak itu harganya mahal? Mimi, Baby, bukankah kalian berdua juga ingin meja itu? Tidakkah kalian berpikir kalian akan belajar lebih baik kalau punya itu? Jadu, mempengaruhi adik-adikmu tidak akan berhasil. Meja! Baiklah, iya. Ibu akan beri kalian meja satu. Benarkah? Iya, berhasil! Kerja bagus! Apa? Ibu bilang ibu akan membelikanku satu. Apa yang ibu lakukan? Ibu kan tidak bilang membelikan meja yang baru. Ibu bilang kan berikan satu. Langkah pertama, siapkan bahannya. Di mana Bor, ibu mendapatkan pembubuk meja bawang itu? putih, dan juga meja yang sudah bekas. Langkah kedua, ambil bagian atasnya dan simpanlah di atas meja. Sekarang langkah ketiga, ini langkah yang penting dan bahaya. Kau harus mengebor lubang untuk menyatukannya. Dan ini untuk keamanan. Langkah keempat adalah penutupan terakhir. Kencangkan dengan penumbuk bawang putih. Meja transformer selesai. Apa itu? Itu hanya sampah yang disatukan. Apa? Setelah semua yang ibu lakukan? Bisa kau bicara begitu? Tidak. Aku tidak mau meja itu. Aku benci. Kau mau datang ke rumahku dan mengerjakan tugas? Aku tidak mau. Apa? Jadu, jangan begitu. Kita kan harus mengerjakan tugas. Ayolah, selesaikan dan pergi ke rumah Enhi. Enhi, ku dengar kau punya banyak camilan enak di rumah. Semuanya, selamat datang di kamar tercinta Enhi. Ini luar biasa. Interior bergaya Tuan Putri. Meja yang sama seperti di rumah Doldol dan kasur lembut yang membuatmu merasa seperti tidur di awan. Tempat yang nyaman ini hanya diciptakan untukku, Enhi. Kasur Enhi lebih cantik dari punyaku. Jadi semua orang punya kasur. Jadu, kau tidak punya kasur. Tidak ada kasur dan meja super elit, kan? Apa? Berani sekali kau. Itu tidak benar. Aku punya meja dan aku juga punya kasur. Aku kira kau berbohong. Aku tidak bohong.
Kalau begitu, ayo kita pergi ke rumah Jadu besok dan mengerjakan tugas. Kita akan melihat meja dan kasurnya. Ya baiklah, kau akan lihat. Kasur, 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 kasur. Sudah diamlah. Ya, kasur kan? Baiklah. Langkah pertama, aku sudah bilang tentang mendapatkan bahannya kan? Kau bisa temukan di sekitar rumah. Bagaimana ibu bisa membuat kasur dengan ini? Berhenti bicara, mengeluh dan lihat saja ya. Langkah kedua, buatlah rangka bangunan. Ibu akan mengambil kotaknya dan membuatnya jadi persegi panjang seperti ini. Pastikan papannya sama tinggi. Setelah itu, buatlah rangka yang kokoh seperti ini. Bagus kan? Itu tidak seperti kasur. Jangan buru-buru menilai. Langkah ketiga, sekarang kau harus memasang rusuk untuk menahan matrasnya. Pisahkan rusuk dari payung yang rusak dan pasangkan ke rangka yang sudah kau buat. Nah, pasang sini, pasang sana, pasang sini, pasang sana. Selanjutnya apa? Langkah keempat, kau butuhkan matras, tapi selimut yang tebal jauh lebih nyaman. Nah, sekarang kasurnya siap. Apa itu? Itu hanyalah tumpukan selimut. Kasur Anuhi terlihat seperti kasur Tuan Putri. Kau selalu meminta saja yang berlebihan. Kau tidak akan digigit nyamuk. Dan ini terlihat seperti kasur Tuan Putri, kan? Tidak, itu tidak seperti kasur Tuan Putri. Temanku akan datang besok. Apa yang harus kulakukan? Kenapa mengundang teman-temanmu tanpa izin? Hei, hentikan ini. Kau keras kepala sekali. Aku bilang kita akan pergi ke rumahnya Minggi. Kenapa? Kita akan ke rumahmu. Kau yang mengundang kami, kan? Atau jangan-jangan kau takut jika ketahuan bohong tentang kasur dan mejamu, ya? Ya sudah, kalau begitu, ayo masuk. Wah, Jadu, kasurmu sangat cantik. Wah, apa ini meja model baru? Wah, desainnya berbeda dengan punya aku ya. Ini kau tidak akan bisa mendapatkannya, bahkan kalau kau menginginkannya. Aku rasa tidak sebagus itu. Apa kau cemburu? Kalau kau cemburu, katakan saja. Kapan kita akan mengerjakan tugasnya? Ayo kita kerjakan. Iya, di sini. Wah, aku mencium sesuatu yang wangi. Baunya seperti masakan ibu. Enak sekali. Ini enak. Sepertinya aku bisa mencium sosis. Aku bisa belajar sepanjang hari jika aku punya meja ini. Jadi kau juga ya? Bahkan setelah aku punya meja ini, aku merasa kalau aku bisa belajar sepanjang waktu. Baunya. Aku membencinya. Aku tidak bisa mengerjakan tugas di situ. Aku akan mengerjakan di kasur. Apa ini? Ini sangat nyaman. Benarkah? Apa itu benar-benar nyaman? Biar ku coba. Tapi, bukankah ini terlalu tinggi? Ini berbahaya. Kalau begitu, ayo cepat kalian turun. Wah, bagaimana bisa? Aku belum pernah melihat kasur yang besar disesuaikan. Anak-anak, ini ada camilan. Ibu, Oh, teman-teman, sebenarnya ibukulah yang sudah membuat kasur dan mejanya. Benarkah? Jadu, aku cemburu padamu. Ibumu sangat luar biasa. Ibu, terima kasih banyak ya.
Luar biasa. Dari bahan bekas juga bisa. Dan perabotannya sangat bagus sekali. Dan itu praktis dan juga kokoh. Luar biasa. Baiklah, berhenti mengagumi dan daftar di sini. Ayo cepat. Tidak ada yang gratis di dunia ini, kan? Banyak sekali PR yang harus dikerjakan. Jadu, tolong angkat teleponnya. Halo. Hei, kau sedang apa, Jadu? Yunsok mau membelikan kita roti di rumah Dalgi. Kau mau ikut tidak? Aku mau. Aku mau. Aku akan segera ke sana. Aku mau krim. Roti? Krim? Ibu membuatku kaget. Memangnya tadi ibu bilang apa padamu? Kau hanya boleh keluar setelah menyelesaikan PR-mu. Kenapa ibu selalu menguping pembicaraanku? Menguping bagaimana? Kau sendiri yang bicaranya keras-keras begitu? Doldol, apa kau masih punya sisa roti kemarin? Aku sedih sekali tidak bisa pergi ke rumah Dalgi. Aku juga tidak bisa. Ibuku memergoki ketika sedang menelponmu. Jadi aku tidak bisa meninggalkan rumah. Kau juga? Kenapa semua ibu itu sama ya? Walaupun ibuku sedang mengerjakan pekerjaan rumah, tapi dia bisa mendengar semua pembicaraan rahasiaku. Kalian tidak tahu, aku membaca di majalah Science bahwa para ibu secara naluriah memang peka terhadap suara anak-anak mereka. Apa? Itu berarti mereka secara naluriah melanggar privasi kita. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari peribahasa. Siapa yang tahu kata-kata apa yang seharusnya berada di dalam kurung? Peribahasanya adalah para ibu adalah mata dan sekaligus telinga. Jadu, ibu dengar kemarin kau bertengkar dengan Eunhee. Kalian kan itu sekelas, bersikap baiklah pada teman. Kenapa tiba-tiba ibu harus menyebut namanya? Mana mungkin aku berteman dengannya? Dia itu sangat egois dan juga sangat sombong. Tapi tunggu dulu, dari mana ibu tahu tentang itu? Ibu dengar dari Minji. Siapa lagi yang mau bilang? Minji, apa kau memberitahu ibuku tentang pertengkaranku dengan Eunhee? Tidak, aku tidak memberitahu ibumu. Aneh sekali, aku juga tidak memberitahunya. Lalu dari mana ibu tahu ya? Apa? Jadi ibumu membaca apa yang kau tulis di dalam buku harianmu dan kemudian memberitahukan pada ibuku? Jadu, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak menyangka ibuku membaca buku harian rahasiaku. Minji, tenanglah. Tidak bisa, Jadu. Saudaraku memberitahuku sesuatu. Kurasa Yunsok sangat menyukai Jadu. Karena aku lihat dia banyak menulis tentang Jadu di buku hariannya. Dia pasti akan bertanya-tanya jika sudah besar nanti ya. Masa pertumbuhan? Bukankah kau bilang ada ibu baru yang bergabung dalam perkumpulan rahasia kita? Perkumpulan rahasia? Perkumpulan untuk membaca buku harian anak-anak mereka secara rahasia. Apa? Saudara laki-lakiku melihat sendiri perkumpulan ini dengan matanya. Ini adalah informasi yang bisa dipercaya. Tidak mungkin. Aku menanyakan ibuku tentang itu. Dan kau tahu apa yang dia katakan? Para ibu itu ingin tahu apa yang kalian pikirkan sebenarnya. Dan kami saling berbagi perhatian satu sama lain. Jadi jangan marah ya. Cobalah untuk mengerti ya. Sayang sekali, kau tidak punya privasi. Oh ya?
Tapi anggota baru yang baru saja bergabung itu adalah ibumu. Apa? Memangnya sampai berapa lama kami harus diganggu dengan setiap hal kecil? Kami tidak punya rahasia yang ingin kami simpan. Tunggu dulu. Itu dia, benar sekali. Ya, benar. Apa? Bahasa kita sendiri? Iya, ayo kita membuat bahasa kita sendiri. Maksudmu seperti kode rahasia begitu? Kau pikir itu mudah? Kalau kau tidak mau, ya jangan ikut campur. Kau sebaiknya jangan menghalangi proyek besar ini. Kita harus bersatu di saat seperti ini. Jangan biarkan ibu-ibu kita terus melakukan ini. Itu benar. Aku akan menyumbangkan kepandaianku. Baiklah, ayo kita lakukan ini bersama-sama. Aku sudah mencari semua logika mengenai bahasa dan tulisan dan juga sudah mencetaknya. Kerja bagus. Itu terlalu mudah. Kalau begitu, coba yang lain. Teman-teman, akhirnya selesai. Jadu, tolong angkat teleponnya. Halo? Pororo? Omo? Nana we nana? Tetong tong? Soju? Tau tau? Perorora? Kakak, apa yang kau katakan? Apa yang dikatakan anak itu ya? Omo moroko? Tau jauh? Hei Jadu, tadi siapa yang telepon? Kau bicara apa barusan? Aku tidak mau memberitahu. Kalau ibu penasaran, cari tahu saja sendiri. Cije, meciri, iku, tua, pop tue. Oh we, sukik oh so hap cap cap. Ije, Kitia, Jadu, Nana. Dia sesasu. Kecewa aku melakukan kau itu. Maksudku, bahasa macam apa itu? Aku mencari di internet tapi tidak menemukan apapun. Ibu-ibu, tolong tenang dulu ya. Kalau aku rasa itu adalah bahasa asli sebenarnya. Bahasa asli? Dan aku yakin Jadu yang memimpin gerakan ini. Dia itu memang jenius kalau tentang hal seperti ini, ibu-ibu. Micoco, itong tong to bebe, hap tap cap kakak. Saja nanti aku. Itong tong kakak mau. Sebenarnya apa yang mereka lakukan? Kak Jadu, ciciku, aku kayu. Sekarang aku senang sekali punya dunia kita sendiri. Seharusnya kita melakukan ini sejak dulu. Sudah banyak privasiku yang hilang sampai sekarang. Minji, sekarang
Bukan waktunya merasa senang seperti ini. Memangnya ada apa? Para ibu bertekad untuk menggeledah setiap inci kamarmu dan rumah kita hari ini. Apa? Jadu, kita harus bagaimana? Mereka mau mencari catatan asli bahasa kita. Kita harus cepat bergerak. Kita harus memindahkannya ke tempat yang aman. Kita pindahkan tempat persembunyian ini seminggu sekali. Hanya dengan begitu, maka akan aman. Anak-anak, kenapa banyak sekali nilai yang rendah hari ini? Kita terlalu banyak bermalas-malasan. Murid yang nilainya di bawah 50, tunjukkan pada orang tua kalian dan minta tanda tangan. Aduh, hari ini aku akan terkena masalah yang besar. Nilaimu lebih baik daripada nilaiku. Keadaan sudah cukup menegangkan. Aku pasti terkena masalah besar kalau menunjukkan ini pada ibu. Tidak mau makan malam? Aku sedang mengerjakan PR. Oh ya? Memilih mengerjakan PR daripada makan malam? Sudahlah, ayo. Baiklah. Apa ini? Terlihat seperti tulisan orang dewasa. Ini terakhir kalinya. Ujian berikutnya aku pasti berusaha lebih baik. Aku pulang. Halo sayang, harimu menyenangkan? Harus Ageng, hiura deh. Aku godah. Dari mana ibu tahu? Ameda, kidiwe, Ibu-ibu. Berbohong itu lebih buruk daripada dapat nilai ujian yang rendah, tahu? Maafkan aku, Bu. Tolong maafkan aku. Mau diulang lagi? Tidak lagi. Tapi tolong berhentilah membaca buku harian rahasiaku. Iya ibu-ibu, apa mau menonton TV? Setiap hari. Sekarang aku ingin menghabiskan waktu karena tidak boleh lagi membaca buku harian anak-anak. Membicarakan tentang anak-anak kita jauh lebih menyenangkan daripada apapun. Ya, mulai sekarang ini kita harus menghormati privasi mereka. Benar kan ibu-ibu? Oke. Ini deh. Onggeng, sakit tote. Aku kegetah.